penyebab penghalang untuk diri kita susah atau tidak mendapatkan kebaikan. Ya, jadi di dalam diri kita ini kenapa sih kok susah sekali mendapatkan kebaikan? Dari ulama ahli hikmah itu menjelaskan arba'un makunah fihi bahwa mahrumun minal khairi khalqihi. Ada 4 hal yang apabila 4 hal tersebut ada dalam diri seseorang, maka ia akan berhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Yang pertama itu adalah al-mutatawilu alam tahtahu. Orang yang sombong terhadap orang yang berada di bawahnya. Ya, jadi orang yang sombong sama orang yang di bawahnya itu juga termasuk salah satu orang yang susah mendapat kebaikan. Jadi kalau orang sombong dengan orang yang di bawahnya itu akan menjauhkan kita dari kebaikan. Jadi ada sejalan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas, yang artinya sombong itu adalah menolak kebenaran. Dan jadi orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau orang yang sombong, dia itu sadar dan tidak sadar, itu secara tidak langsung itu sudah merendahkan manusia. Ya seperti tadi, ya kan? Orang hanya melihatin saking kagum dengan kedatangannya karena dia sombong, ya kan? Karena timbul rasa sombong lagi, lalu dibentak, ya kan? Ngapain dan dia? Pecicilan, kucorek matamu, kan kayak gitu kan? Marah-marah kan? Padahal sebenarnya orang itu hanya kagum. Apa kok jelek? Nah, sampai disebut seperti itu adalah merendahkan orang yang di bawahnya. Jadi di dalam Al-Quran itu digaungkan juga di surat Al-Mu'min. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbir jabbar. Ya, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbir jabbar. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan seorang menang. Jadi orang yang sombong itu dikunci mata hatinya, dimatikan mata hatinya. Ya, kalau orang sudah mati mata hatinya, berarti orang itu tidak mempunyai rasa belas kasihan. Hidupnya itu pokoknya mikirnya aku itu paling di atas, selalu sombong. Karena mata hatinya udah dikunci sama Allah. Jadi pinginnya itu ya udah paling unggul di dunia ini hanya dia. Paling hebat di dunia ini hanya dia juga. Jadi nggak ada orang yang boleh melawannya, apalagi menyainginya. Ya, melihat aja tadi dibentak kan ketinggalan tuh, apalagi menyainginya. Oh, bisa disantet sama Pak Harun. Ya, bahaya ini kan, apalagi orang Banyumas kan. Kata Pak Harun ini preman, ya kan? Ya, preman itu ada singkatannya. Prei, maksiat dan nakal. Makanya alhamdulillah jauh-jauh dari Banyumas sana lari ke Kalbar, ya kan? Jadi preman. Banyuwangi, ya kan, dari Banyuwangi, ya kan, katanya Pak Harun di Banyuwangi kabur dia. Kenapa? Dia mau jadi preman. Kabur ke Kalbar. Ternyata preman itu ada artinya, ya kan, prei, maksiat dan nakal. Jadi jangan sampai kita ini mempunyai sifat sombong, karena kalau kita mempunyai sifat sombong itu Allah itu akan menguji hati kita. Mau dibilangin dari dan Rasulullah lebih lagi ini, ya, lebih seram lagi tentang orang yang sombong. An Abdullah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan
seberat biji sawi di dalam hatinya. Ya, jadi orang yang sombong itu tidak akan masuk surga, walaupun sombongnya itu sebesar biji sawi. Nah, jadi kalau ada sifat sombong di dalam diri kita, walaupun sekecil biji sawi, itu orang itu tidak akan bisa masuk surga. Ya, makanya tadi Pak Harun udah tobat kan, jadi preman tadi kan, karena sombongnya udah dibuang. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai contoh ya kan, beliau dulu preman, sekarang jadi kiai maksiat dan nakal, ya kan. Mudah-mudahan yang datang pada malam hari ini di majelis pagi ini rutinan al-hadat ini, rasa sombongnya pulang dari sini mulai berkurang, ya. Mengasorkan diri kita sampai seasor-asornya, maksudnya itu merendahkan diri kita sampai serendah-rendahnya, sampai orang tidak bisa merendahkan diri kita. Apabila di dalam hati kita masih ada rasa sakit hati, di dalam diri kita masih ada rasa iri dengki, berarti diri kita itu masih ada rasa untuk mengunggulkan diri sendiri. Karena rasa ingin diunggulkan, akhirnya lihat tetangganya beli mobil, kita ini harus beli mobil. Tetangganya beli motor, harus beli motor. Tetangganya nikah, kita harus nikah. Astagfirullahaladzim. Ayo dia harus nikah lagi. Bahaya ini kan. Cukup Pak Harun aja juga. Jadi seperti itu ya. Jadi seasar-asarnya diri kita harus lebih asar lagi. Jadi rendahkan diri kita sampai serendah-rendahnya, sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan diri kita. Jadi kalau kita berpenampilan apa adanya, ya udah serendah-rendahnya, walaupun kita mampu, tapi kita tidak menunjukkan kemampuan kita, apa sih yang harus disombongkan dan apa sih yang harus diiri dari orang kita? Kan tidak ada. Nah, itulah salah satu penyebab sombong dalam diri kita tumbuh. Kalau rasa riya di dalam hati kita masih ada. Yang kedua, dari apa yang menyebabkan diri kita jauh dari kebaikan. Walaupun wali dari ini, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini yang paling penting. Walaupun wali dari ini, orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bikin status, ya kan, mengejar masa depan, mengejar jati diri, tapi pulang ke rumah orang tuanya dimaki-maki, orang tuanya dibentak-bentak. Itu tidak akan barokah, hidupnya tidak akan berkah. Mau cari kerja sampai kemanapun, dia itu tidak akan dapat pekerjaan yang barokah. Karena apa? Doa seorang orang tua itulah yang menjadi barokah dan permudah jalan anaknya mencari hajat. Statusnya aja kan, mencari jati diri, ya kan, mencari pacar, mencari calon istri. Tapi di rumah disuruh orang tuanya nggak mau, disuruh ibunya bentak-bentak, disuruh bapaknya ngajak silat. Wah, ini yang bahaya kan? Nggak akan barokah kalau hidup seperti itu. Jadi kita menjadi anak durhaka itu adalah salah satunya. Yang pertama itu ya tadi, kebaikan tidak akan datang kepada diri kita itu di dunia maupun di akhirat. Ya, dan Allah juga tidak akan memasukkan surga orang yang berani sama orang tua. Bahayanya orang yang berani sama orang tua. Nah, ini sejalan dengan dawuh Rasulullah SAW. Kullu dzunubi yuwakhirullah masa'a minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa akan diakhiri oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat. Illa uqul walidaini, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Jadi setiap dosa itu akan diakhiri oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat. Ya kan? Jadi dosa kita yang kita lakukan itu akan dihisab nanti sama Allah pas waktu di hari kiamat, kecuali dosa kepada orang tua. Ila aku walidaini, ya, dosa kepada orang tua itu akan dibalas sama Allah itu secepatnya. Ya, fa inna Allaha yu'ajjilu li sahibihi
fi hayati qabla mamat. Allah akan mempercepat balasannya pada waktu masih hidup sebelum dia meninggal. Jadi apabila kita durhaka sama orang tua, kita berani sama orang tua, Allah itu akan mempercepat balasannya. Tidak perlu menunggu kita meninggal. Di saat kita masih hidup di dunia, Allah itu akan menurunkan bala, akan membalas pada orang yang berani kepada orang tuanya. Dan ada 3 yang tak bermanfaat ilmunya. Ya kan? Salah satu la yanfa'una ma'ahunna amal. Ya, ini ada 3 amalan yang tidak bermanfaat. Asyraku billah. Yang pertama ini menyekutukan Allah. Wa aqul walidaini. Yang kedua itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa firaru minas yang yakfi. Yang ketiga itu adalah hari dari peperangan. Jadi kalau kita melakukan 3 hal itu, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua itu durhaka kepada orang tua, yang ketiga itu lari dari peperangan, itu orang itu ilmunya tidak akan bermanfaat atau amalannya itu tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi amal yang sudah kita perbuat itu tidak akan dihitung saat hisab nantinya. Ya, apabila kita beri sama orang tua, amalan kita tidak akan dihitung sama Allah. Apalagi kita menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah itu berarti apa? Syirik. Ya kan, kita menyembah selain Allah. Karena kita ingin kaya cepat, besoknya kita datang ke Gunung Kawi, ya kan, minta kaya. Ya kan, karena kita tahu masuk ke kaya besok mau ke Gunung Kawi. Ya, biar perkaya. Kalau dibilangin hidayah. Nah, itu salah satunya adalah yang pondoknya amal kita yang tidak bermanfaat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhurun man qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok. Nah, seperti tadi kan, jangan kita lihat, ya kan, ada orang pengemis yang pakaiannya jelek, sobek-sobek, kita hina, ya kan, lewat depan kita, minta-minta dengan kita hina. Ngapain kau datang ke rumahku, bau dirimu? Ya, kita nggak tahu. Ternyata orang yang kita hina, yang kita anggap orang itu bau, yang kita anggap orang itu jelek, ternyata adalah Nabi Khidir, bukan wali. Ya kan, Nabi Khidir menyamar jadi pengemis. Nah, akhirnya Allah menutup semua amalan kita, Allah menutup semua kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita meremehkan atau memandang orang itu dari fisiknya. Apapun bentuknya orang itu, ya kan, gimana modelnya, ya, mau kaya kah, mau ngerayap, mau lari, ya itu sama dengan kita semuanya. Tidak ada dibandingkan. Walaupun Bapak sekalian juara olimpiade lari, ya kan, 1000 kilo, 100 kilo, nah, sampai berat 100 kilo, ya kan, selain masih bisa lari dari kenyataan. ya jangan menghina orang yang nggak bisa lari atau yang ikut lomba lari selalu kalah. Weh, ngapain kau deket-deket dengan aku? Dirimu itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa ngejar aku kalau lari ecek. Kau ini kalah, kau usah berkawan dengan aku. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok. Kita nggak tahu orang yang kita olok tadi adalah orang yang lebih baik dibandingkan kita. Seperti tadi dikira kita itu adalah pengemis, ternyata adalah Nabi Khidir. Nah, orang yang kita olok ternyata itu adalah Nabi Allah. Ya, bukan sebatas wali, bukan sebatas orang biasa. Nah, ini yang terakhir. Ya kan, yang keempat, waman yu'ainul masakina limas kanatihim, orang yang mencela atau menghina orang miskin karena kemiskinannya. Nah, ini sering terjadi, ya, di media sosial. Udah banyak kasus
pembulian, langsung yang orang hina-hina itu orang dekat sama yang orang cacat didorong-dorong, orang yang agak kurang disabilitas dihina-hina, ya itu sama halnya. Atau orang yang miskin kita rendahkan, ya kan? Kemana-mana kita pakai baju mewah, saat kita ketemu orang yang miskin kita rendahkan orang miskin itu, ya kan? Gak boleh kau tuh dekat-dekat dengan aku, lo gue, wah, ya kan lo gue kata Pak De Harun, lo gue ya. Jadi itu tidak dibolehkan, ya dalam Islam itu tidak dibolehkan merendahkan orang dengan kemiskinannya. Malah kita dianjurkan oleh Allah untuk membantunya, bukan malah merendahkan. Ya, jadi ada 4 hal yang akan menjauhkan diri kita dari kebaikan. Mudah-mudahan yang datang pada malam hari ini semuanya tidak mempunyai sifat itu semua. Apabila tidak sengaja atau mungkin malam ini merasa bahwasanya masih ada rasa sifat sombong di dalam diri para jamaah semuanya, dan saya pribadi mudah-mudahan Allah melemburkan hati kita yang keras, ya, dan akhirnya sombong itu pelan-pelan akan hilang. Ya, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita serendah-rendahnya supaya supaya manusia itu tidak bisa merendahkan kita. Allahumma in kana rizqi bisalahi fa'adziluhu ya Allah, apabila rizki itu turunkanlah, wa in kana fi ardi, dan apabila rizki itu tertanam di bumi, fa'adziluhu, maka keluarkanlah, tumbuhkanlah dari bumi. Wa in kana asyira, apabila rizki itu sulit, ya Allah, ayasirhu, permudahkanlah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم